kami tidak boleh berhenti bersama dengan Dinas PMD-nya bahwasanya desa wisata Kampung Lama yang ada di Desa Lama ini sudah bisa menghasilkan kebersihan, keramah-tamahan, kenyamanan. Kami mempunyai target sesuai dengan arahan Pak Bupati, satu kecamatan itu ada satu desa wisata. Desa wisata Kampung Lama harus terus berinovasi karena kita juga berbasis budaya, makanya kita bersama tim menggali ada budaya-budaya tradisi atau tradisi-tradisi yang sudah lama tidak dilakukan oleh masyarakat, itu kita munculkan kembali. Kalau Madisan ini sudah dikenal di mana-mana, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Jadi tinggal masyarakat dan kitanya sendiri untuk menggait ataupun menarik minat lagi kembali untuk berbelanja kemari, jalan-jalan kemari, untuk membeli tanaman kita di sini. Untuk menarik itu tinggal kita lagi lah mengolahnya. Deli Serdang, sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya Lubuk Pakam. Deli Serdang sendiri memiliki total luas wilayah 2.241 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 1 juta jiwa yang membuatnya menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Dulunya, wilayah ini dikuasai oleh 2 pemerintahan berbentuk kesultanan, yakni Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Perlu kami jelaskan bahwasanya Deli Serdang itu terdiri dari 2 kesultanan, Sultanan Deli dan Sultanan Serdang. Nah, di mana Deli Serdang ini kabupatennya lahir pada tahun 1946 dan saat berkantor pertama itu berada di Kesultanan Serdang di Pantai Labu, Rantau Panjang. Jadi peristiwa-peristiwa kesultanan inilah yang memang dulu wilayah Deli Serdang ini sampai ke wilayah tebing tinggi. Ya. Jadi kita berharap memang sejarah Deli Serdang ini haruslah diketahui oleh masyarakat banyak, di mana Deli Serdang ini dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir. Kesultanan Serdang ini kan berasal dari Kesultanan Deli. Jadi akar dari Kesultanan Serdang ini sebenarnya Kesultanan Deli, yang mana Kesultanan Deli juga berasal dari Gocah Pahlawan. Jadi Gocah Pahlawan, Deli, baru lahirlah Serdang. Jadi awal mula Serdang ini, Kesultanan Serdang ini, ibu kota atau bertempatan istana itu di Rantau Panjang awalnya. Dan menjalin hubungan dan menikah dengan Kesultanan Serge, berpindah lagi tempat ke Serdang Bedage. Jadi pada tahun 1946 revolusi sosial itu kan seluruh kesultanan, istana kesultanan di pantai timur itu dibakar, tapi Serdang tidak. Serdang itu dibakar, di bumi hanguskan itu istananya pada tahun 1947 kalau saya tidak salah, itu waktu agresi militer Belanda. Nah, dari situlah kita kehilangan istana dan peninggalan-peninggalan yang lain. Deli Serdang dianugerahi dengan keanekaragaman sumber daya alam dan budaya. Hal ini pula yang membuat Deli Serdang dikenal dengan berbagai potensi wisata dan budayanya. Seperti Taman Bunga Madirsan yang berada di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Taman bunga ini menjadi ikon wisata Taman Bunga Sumatera Utara. Sebenarnya sih Taman Bunga ini ataupun bunga ini sendiri sudah ada sejak tahun 80-an. Tapi itu tidak seperti sekarang ini. Dulu masih sifatnya individual, masih satu titik
itu berpencar lokasinya, tidak satu titik ini kumpulannya. Jadi setelah tahun 2000-an, awal-awal tahun 2000-an atau 2000 pas habis Krismon, itu kan terjadi PHK, ya terjadi PHK Krismon. Sebagian pekerja yang tadi tidak punya lapangan kerja, ada prospek di tanaman ini, mereka beralih. Nah, dari situlah, dari yang 80-an sendiri sampai 90-an berpencar, nggak satu titik. Sekarang di tahun 2000-an itu awal sudah mulai berkumpul dan mulai banyak petani dan pedagang untuk bergerak di bidang tanaman ini. Ya kalau saya sendiri berkecimpung di sini baru sekitar 10 tahun. Ya sebelumnya di 2011 saya karyawan swasta, jadi resign di tahun itu. Karena melihat hasilnya ini kok teman-teman yang bercocok tanam ini kok bagus ekonominya. Coba saya mengambil alih lah dari pekerja swasta, karyawan swasta, coba untuk berwira swasta. Ya alhamdulillah beberapa tahun itu ya pendapatan karena kondisi normal itu ya di atas kita bisa menutupi di atas karyawan swasta tadi. Makanya saya bertahan, ya sampai saat ini tetap bertahan walaupun kondisi memang menurun. Karena memang udah itu mata pencarian kita. Wilayah kita di sini, ini untuk tanaman bunga. Tapi untuk wilayah Bangun Sari ataupun Tanjung Merawa, kecamatan, ada. Mereka masih bersebar. Di jalan lintas Sumatera juga ada, terus jalan lintas arah mau ke bandara juga ada. Jadi untuk titik fokusnya kita di Bangun Sari ini adalah Jalan Madirsan dan Darmo Ujung. Setelah mungkin di sini Madirsan mulai dikenal, karena penghidupan masyarakat di sini mayoritasnya sudah dari tanaman bibit buah-buahan dan tanaman bunga-bunga. Jadi dengan berdagang dan bertani buah-bungahan dan buah-buahan itu meningkatkan taraf hidup. Jadi ya masyarakat Madirsan ini sekitar mungkin kalau Madirsan dengan Gang Darmo beberapa dusun lah, itu beberapa dusun, mayoritas petani dan pedagang bunga. Wisata bunga Madirsan ini segala jenis ada. Tanaman khususnya bunga dan buah-buahan itu ada segala jenis tanaman. Kalau untuk jumlah tanaman spesiesnya itu mungkin ribuan ada di sini. Jadi salah satu daya tariknya itu kita bisa dibilang salah satu distributor ataupun grosir yang di sini bisa melengkapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di luar. Dan ini juga pasar kita ini bukan untuk wilayah Sumatera Utara aja, Pak. Jadi untuk sudah ada kita sampai Batam, Pekanbaru, Aceh, Palembang, bahkan ya udah juga internasional. Di tahun 90-an akhir itu udah ada kita 90-an, itu sudah internasional, udah ekspor lah ibaratnya. Jadi karena dari hasil tanaman itu juga menggiurkan, awalnya menggiurkan dan memang bisa mencukupi kebutuhan hidup, ya rata-rata di mana ada tanah kosong itu bisa dimanfaatkan untuk berdagang dan membuat tanaman ini lebih bertambah gitu. Jadi masyarakat ini antusias untuk itu karena dilihat dari segi ekonominya juga bisa menutupi. Jadi pendapatan mereka juga bertambah dari hasil jualan tanaman ini tadi. Kalau jenis banyak karena tergantung kelompoknya. Kalau dibilang aglonema juga banyak jenisnya. Kalau kita sebut satu-satu juga nggak cukup. Di alokasia juga ada. Di seperti anturium juga banyak jenisnya. Terus yang seperti ini pun banyak juga jenisnya. Jadi tidak bisa digambarkan satu-satu. Dia per kelompok. Philodendron pun ada jenisnya. Berapa jenis. Jadi philodendron ini jadi banyak dia Pak. Satu spesifik tanaman turunannya itu banyak. Jadi satu jenis tanaman aglonema itu berapa macam harus kita. Mangga juga dari mangga itu bisa 40 varietas yang ada di situ bisa kita sebutkan. Jadi utamanya itulah. Jadi bisa kita bilang lengkap ataupun mendekati sempurna untuk tanaman di sini. Wisata Taman Bunga Madirsan menjadi surga bagi para pecinta tanaman. Ketika memasuki jalan ini, akan langsung tampak ratusan jenis tanaman indah yang mempercantik tampilan wisata Taman Bunga ini.
Kalau Madisan ini sudah dikenal di mana-mana, baik lokal maupun nasional, bahkan internasional. Jadi tinggal masyarakat dan kitanya sendiri untuk menggait ataupun menarik minat lagi kembali untuk berbelanja kemari, jalan-jalan kemari, untuk membeli tanaman kita di sini. Untuk menarik itu tinggal kita lagi lah mengolahnya. Ya mungkin bisa juga turut campur dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah bisa ikut andil. Ya untuk pemerintah tadi ya salah satunya tadi harga pupuk untuk biaya kita perawatan, pupuk obat-obatan dan seperti pot dan polybag itu kan harga sudah mulai menaik. Nah, kalau bisa dilihatlah seperti itu. Jadi ya mengurangi biaya produksi lah. Karena untuk harga tanaman saat ini belum bisa kita naikkan karena melihat kondisi pembeli ini sudah mulai menurun. Selain Taman Bunga Madirsan, belakangan ini Deli Serdang juga dikenal dengan Desa Wisata Kampung Lama yang menawarkan wisata budaya dan sensasi bernostalgia. Dikenalnya Desa Wisata Kampung Lama ini diinisiasi oleh Irwan, seorang warga desa yang memiliki keresahan akan tingkat pendidikan di desanya yang rendah. Sehingga ia mendirikan sebuah sanggar literasi dan budaya bernama Lingkaran. Dari 2005 saya bergabung dengan salah satu organisasi sampai dengan 2011 dari mulai Sabang sampai Merauke berkecimpung terus dengan dunia pendidikan non formal khususnya bersama anak-anak. Iya, pada saat saya balik ke desa gitu, saya melihat memang animo anak-anak untuk membaca itu rendah. Ada beberapa hal negatif yang saya pikir itu mempengaruhi tumbuh kembang anak. Contohnya di desa ini dan di sekitarnya itu banyak sekali masyarakat yang masih mengundang hiburan-hiburan organ tunggal dengan biduan yang striptis. Dan ini adalah melanggar konsep pendidikan terbaik untuk anak-anak di masa tumbuh kembang. Ternyata anak-anak di kampung ini mengalami hal yang kurang beruntung. Saya mengajak anak-anak relawan untuk membuat satu konsep dan mengembangkan program literasi. Selain mereka bisa dapat referensi dengan membaca, mereka juga kita dampingi terus dengan pola pendidikan karakter. Untuk latar belakang pendidikan, masyarakat desa Dene Lama itu rata-rata SMA. Tapi semenjak saya dilantik tahun 2016 menjadi kepala desa, jumlah sarjana atau setara satu yang ada di desa Dene Lama itu hanya 21 orang. Tapi alhamdulillah semenjak lahirnya PKBM Sanggar Lingkaran, kemudian desa ini juga menjadi desa salah satu kunjungan dari tamu-tamu dari luar daerah, baik yang studi banding. Akhirnya tingkat kepercayaan orang tua terhadap anak mengenai pendidikan itu sangat tinggi. Data terakhir 2020, jumlah anak-anak kita yang berkuliah lebih dari 120 orang saat ini. Dan kita pastikan untuk baca tulis di desa Dene Lama ini, khususnya untuk warga, itu rata-rata mereka sudah 0 buta aksara. Tahun 2014, saya bersama adik-adik Sanggar itu berusaha untuk menggali cerita rakyat Paloh Naga. Jadi di desa Dene Lama ini ada satu keunikan. Salah satu dusunnya itu diberi nama Paloh Naga. Paloh Naga itu cerita rakyat, di mana Paloh itu artinya rawa-rawa, naga itu adalah ular besar. Jadi pada tahun 1950-an dulu masyarakat membuka lahan Paloh tersebut, ternyata bersinggungan dengan makhluk gaib yang konon ceritanya berbentuk ular besar. Itulah awal mula mengapa akhirnya kita berpikir kekayaan cerita rakyat ini harus kita pertahankan. Dan ini bisa menjadi salah satu ikonnya desa Dene Lama. Setelah anak-anak Sanggar Lingkaran menggarap menjadi sendratari dan juara satu umum di Kabupaten Deli Serdang. Dari situ semangatnya semakin meningkat. Inilah yang menjadi cikal bakal penguatan desa wisata Kampung Lama. Kita melihat bahwa wisata itu kan sebenarnya hasil dari sebuah pemikiran. Nggak cuma melulu ngomong soal alam.
Jadi pengalaman pertama pada teman-teman mancanegara yang datang ke desa ini, mereka ternyata tertarik dengan sajian seni budaya. Dan pada saat kami ajak ke areal Paluh Naga, kita storytelling-kan ini cerita Paluh Naga, ternyata mereka excited. Ini menarik sekali begitu. Di situ awal mula kita berpikir bahwa ini potensi. Kalau masyarakat asing saja datang, kita kemas storytellingnya begini dengan sajian seni budaya, mereka tertarik. Mengapa kita sendiri tidak percaya diri untuk menguatkan desa ini menjadi desa wisata? Nah, dari situ akhirnya kita bersama masyarakat, bersama pemerintahan desa, anak-anak sanggar turut andil. Yuk kita melakukan upaya bersama supaya desa kita banyak dihadiri oleh orang-orang, dikunjungi oleh wisatawan. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi karena produk-produk dari kelompok UMKM itu nggak susah memasarkannya keluar daerah. Tinggal di display saja di desa kita, banyak wisatawan yang hadir. Kita sudah bisa melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada melalui badan usaha milik desa. Sekarang sudah ada 121 kepala keluarga yang terlibat langsung di wisata desa Dene Lama ini. Halo, gimana Bu Mar? Ya. Gimana hari ini? Hari ini agak lumayan lah Pak dibanding sama hari-hari sebelumnya. Itu pada tahun 2018 kita buat agrowisata Paluh Naga dan itu menjadi spot kedua dari desa wisata Kampung Lama. Di sana tidak hanya menyajikan makanan tradisional karena setiap Sabtu dan Minggu ada pasar tradisional yang menyajikan makanan sarapanan tradisional. Kita juga bisa menikmati hamparan sawah seluas kurang lebih dari 35 hektar. Dan itu milik masyarakat desa Dene Lama. Sekitar ada 23 masyarakat yang punya lahan di kawasan agrowisata Paluh Naga. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia di PTPN, Pasar Tradisional Paluh Naga. Banyak yang kontradiksi dengar kok PTPN, akhirnya kontradiksi semakin naik. Kehadiran wisata Paluh Naga membawa berkah tersendiri bagi masyarakatnya. Taraf ekonomi masyarakat desa sedikit demi sedikit membaik. Interaksi antara masyarakat desa dengan wisatawan juga turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Karena kami udah memang ada keterkaitan dari Sanggar Lingkaran, itu yang Sanggar Lingkaran itu kan dulu yang bentuk vokasi nih. Jadi kebetulan saya ini kan kelompok vokasi. Jadi untuk berjualan di sini, ya kami nggak pala mendaftar. Itu udah dari kelompok kian. Harapan kami tentunya besar lah Bu. Harapannya ke depan ya supaya PTPN ini ya tetap jalan terus dan makin sukses. Selain ada jajanan tradisional yang disajikan untuk wisatawan, kita juga menyediakan sajian tari-tari tradisi di panggung terbuka yang ada di agrowisata Paluh Naga. Sehingga masyarakat datang mencicipi makanan di tengah hamparan sawah luas, mereka juga bisa sambil melihat sajian pertunjukan tari tradisi maupun musik tradisi yang kita suguhkan. Desa wisata Kampung Lama harus terus berinovasi karena kita juga berbasis budaya, makanya kita bersama tim menggali ada budaya-budaya tradisi atau tradisi-tradisi yang sudah lama tidak dilakukan oleh masyarakat, itu kita munculkan kembali melalui kegiatan Daya Desa. Dari Daya Desa bekerja sama dengan BUMDes, bekerja sama dengan Pok Darwis. Contohnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memajukan budaya sebagai salah satu faktor penguatan desa wisata adalah
kenduri sawah. Kita ada jual paket wisata. Ini paket wisata kemasannya, yaitu exclusive dinner. Di situ kita menawarkan makan malam untuk wisatawan di agrowisata Paloh Naga dengan disajikan sendera tari Paloh Naga. Dikenalnya Paloh Naga menjadikan Desa Kampung Lama menjadi destinasi wisata favorit wisatawan setiap akhir pekan. Selain agrowisata Paloh Naga dan pasar tradisionalnya, lahir juga pasar karya anak muda atau pasar kamu yang diinisiasi dan dikelola oleh warga lokal. Kami tidak boleh berhenti bersama dengan Dinas PMD-nya. Ternyata di Desa Dene Lama ini masyarakat sudah tahu bahwasanya desa wisata Kampung Lama yang ada di Desa Dene Lama ini sudah bisa menghasilkan kebersihan, keramah-tamahan, kenyamanan. Kami mempunyai target sesuai dengan arahan Pak Bupati, satu kecamatan itu ada satu desa wisata. Nah, di Serdang itu ada 22 kecamatan. Jadi kita sampai tahun 2024 itu harus ada 22 desa wisata. Wisata Kampung Lama ini sangat-sangat jarang sekali ada di Sumatera Utara, dan ini salah satu kebanggaan Deli Serdang untuk wisata ini, karena di dalam satu desa bisa punya 3 wisata, dan ini jarang sekali desa-desa bisa buat seperti ini. Jalan, let's go, cepat. Sangat menarik karena emang yang datang ke situ justru orang-orang kota. Menurut saya sangat-sangat unik, nggak semua desa bisa ngelakuin. Pemanfaatan wilayah sama desa ini luar biasa keren. Ini tempat yang ketiga wisata sawah yang saya datangi. Tapi Paloh Naga ini lebih eksklusif lagi. Saya berharap ke depannya mungkin Paloh Naga ini bisa menambah lagi edukasi-edukasi yang bisa kita bawa pulang ya, sebagai bisa sampai kepada masyarakat luas. Nambah lagi mungkin pendoponya, ada perbaikan-perbaikan yang lebih menuju lebih baik lagi. Deli Serdang kini memiliki segudang potensi yang perlahan mulai dikembangkan. Bukan tidak mungkin bila Kabupaten Deli Serdang di masa depan akan menjadi wilayah yang harum namanya berkat berbagai wisata khasnya.